Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Allahumma rzuqna al-khushu' waj'alna minal khashi'in. Allahumma rzuqna al-khushu' waj'alna minal khashi'in. Allahumma rzuqna al-khushu' waj'alna minal khashi'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian tentang makna bacaan salat. Masih membahas doa iftitah, yakni doa iftitah panjang yang diawali dengan kalimat Allahumma lakal hamdu. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu antal haqq wa wa'duka haqq wa qawluka haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq was sa'atu haqq wan nabiyyuna haqq wa muhammadun haqq. Allahumma laka aslamtu wa alayka tawakkaltu wa bika amantu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta. Ya. Ini adalah doa iftitah yang dibaca Nabi pada saat beliau salat tahajud, ya. Monggo dihafalkan, ya. Kita baca bersama-sama. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu antal haqq wa wa'duka haqq wa qawluka haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq was sa'atu haqq wan nabiyyuna haqq wa muhammadun haqq. Allahumma laka aslamtu wa alayka tawakkaltu wa bika amantu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya, pada pertemuan kemarin sudah kita bahas bahwa inti dari doa ini adalah meminta ampun kepada Allah. Jadi esensi dari doa iftitah yang dibaca Rasulullah ini adalah terletak pada lafadz faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ampunilah saya ya Allah. Ya, kemarin sudah kita bahas juga bahwa doa yang terpenting yang kita panjatkan kepada Allah itu adalah minta ampunan, karena tidak ada maknanya kita punya segalanya di dunia ini tapi dimurkai oleh Allah. Tidak ada maknanya kita memperoleh apapun yang menjadi pujaan manusia di dunia ini tetapi di akhirat masuk neraka, itu tidak ada maknanya. Makanya ampunan ini sangat kita butuhkan. Kemarin sudah kita bahas juga makna dari ma qaddamtu wa ma akhartu. Minta diampuni
dosa yang telah lalu dan dosa yang direncanakan. Jadi yang masih belum dilakukan. Karena merencanakan dosa itu sudah dosa. Ya, merencanakan dosa itu sudah dosa. Walaupun tidak terlaksana. Ya, ada Rasulullah itu pernah bilang begini. Dua muslim yang saling berkelahi, lalu ada satu yang terbunuh, maka dua-duanya masuk neraka. Seorang sahabat bertanya heran, wahai Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka masuk akal, kita bisa paham. Lah terus ini yang terbunuh kok masuk neraka juga gimana? Kata Nabi, karena dia juga ingin membunuh saudaranya. Jadi hanya niat aja itu sudah kena itu. Merencanakan itu sudah dihitung sebagai dosa. Makanya jangan sampai kita merasa kan belum melakukan, nggak apa-apa ini aman, gitu ya. Oh tidak. Oleh karena itulah di sini dosa yang doa yang diajarkan Nabi adalah faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ampunilah dosaku yang telah kulaksanakan di masa lalu, wa ma akhartu, dan yang aku akhirkan, artinya yang belum aku lakukan, yang masih aku rencanakan. Ini juga harus dimintakan ampun, karena nggak ada orang yang selamat dari dua jenis dosa ini. Siapapun itu pasti akan pernah diuji dengan dua macam dosa ini, dosa yang pernah terjadi maupun yang masih direncanakan. Ya. Nah, malam hari ini insya Allah kita fokus pada lanjutan doa berikutnya, yakni wama asrartu wama a'lantu. Apa maknanya? Yakni dosa yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi dan dosa yang aku lakukan secara terang-terangan. Nah, jadi meminta ampun kepada Allah supaya diampuni dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Insya Allah kita kupas dalam makna kalimat ini supaya kita lebih menghayati saat membacanya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tidak ada manusia yang selamat dari dosa. Semua manusia itu pasti pernah tergelincir dalam kesalahan. Jangankan kita, Nabi Adam saja pernah tergelincir. Padahal Nabi Adam itu mencapai level din yang paling tinggi di antara semua anak keturunannya, sangat tinggi. Kenapa? Karena Nabi Adam itu kan kalau diceritakan di Al-Quran, beliau itu diajari Allah ilmu yang mana ilmu tersebut bahkan malaikat pun nggak tahu, kan begitu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah itu ngajari Adam itu sebuah ilmu, nama-nama semuanya diajarkan. Terus malaikat semuanya diuji, coba sebutkan itu, jelaskan ilmu ini, nggak ada yang bisa menjawab. Nabi Adam yang bisa menjawab. Ini menunjukkan bahwa makhluk Allah yang paling berilmu di langit saat itu adalah Nabi Adam. Ini nggak ada ini keturunan Nabi Adam yang mencapai ilmunya Nabi Adam, itu tidak ada, ya. Walaupun mujtahid mutlak seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, nggak ada yang ilmunya seperti Nabi Adam. Dari sisi ilmu luar biasa tinggi. Termasuk juga kemuliaan yang diberikan Allah pada Nabi Adam itu juga tidak ada yang bisa menyusul di kalangan keturunannya. Karena Nabi Adam itu kan satu-satunya manusia yang langsung diciptakan Allah tanpa perantaraan ayah dan ibu. Ya, ini kemuliaannya nggak mungkin ditiru oleh keturunannya. Langsung diciptakan Allah. Kemudian Nabi Adam juga yang diberi izin oleh Allah untuk langsung bercakap-cakap dengan Allah. Nah, coba, siapa di antara kita, panjenengan dan saya, yang pernah bercakap-cakap langsung dengan Allah? Kan tidak ada toh? Tidak ada itu. Langsung bercakap-cakap dengan Allah. Dan Nabi Adam itu satu-satunya manusia yang oleh Allah itu pernah diperlihatkan, bukan hanya diperlihatkan, bahkan merasakan langsung surga itu kayak apa. Siapa kita yang melaksanakan itu? Tidak ada itu. Itu Nabi Adam. Ya, melihat sendiri bagaimana surga, keindahannya. Termasuk Nabi Adam itu yang diperlihatkan Allah kerajaan langit sehingga melihat semua malaikat yang pernah sujud pada beliau. Jangan pernah lihat malaikat satu kali aja, pernah apa tidak? Oh tidak. Nabi Adam ini pernah melihat malaikat, bahkan mereka semuanya sujud pada Nabi Adam. Makhluk setinggi ini
derajatnya di sisi Allah itu pun pernah berdosa, pernah salah, gitu ya. Nah, cuma bedanya berdosanya Nabi Adam dengan iblis apa? Itu kan sama-sama berdosa itu. Iblis melanggar perintah Allah, Adam juga melanggar perintah Allah. Tapi kok iblis disebut kafir ya? Sementara Adam cuma disebut bermaksiat. Apa bedanya? Nah, bedanya adalah kalau iblis itu maksiatnya adalah nantang Allah. Nah, jadi langsung nantang itu. Disuruh sujud nggak mau. Kenapa? Nggak layak, saya lebih mulia kalau dari Adam. Nah, itu nantang bener itu. Itu Allah paling murka dengan hamba yang dosanya levelnya nantang. Contoh dosa level nantang itu misalnya nggak sholat pak, nggak wajib. Loh kan nantang itu berarti ya. Kalau sudah ngomong sampai nggak wajib berarti nantang Allah. Ya itu. Nah kalau Nabi Adam ini dosanya orang yang bukan nantang, tapi dosanya Nabi Adam itu ketipu ceritanya. Ketipu. Kok bisa ketipu? Nah ini kalau diceritakan di Quran itu indah sekali ketipunya Nabi Adam. Nabi Adam itu husnudzon kepada Allah, dikombinasi dengan perasaan-perasaan manusia yang memang diketahui oleh iblis itu menjadi kelemahannya. Ya. Bedanya manusia dengan malaikat itu kan manusia itu diuji dengan namanya hawa nafsu, keinginan. Ketika Nabi Adam itu dilarang oleh Allah untuk memakan buah tertentu di dalam surga, maka namanya manusia itu punya yang namanya kecenderungan semakin dilarang semakin penasaran. Nah itu kan kita ya, kita manusia itu semakin dilarang semakin penasaran. Coba bayangkan ya, boleh makan buah apapun di surga kecuali satu buah. Nah, itu kadang justru malah mikir, itu sudah pernah, ini pernah, itu pernah, yang itu gimana ya? Pengen nyoba sekali aja, gitu ya. Ada perasaan kayak gitu manusia itu, dan itu diketahui iblis kelemahan kayak begitu itu. Nah, dari kelemahan inilah lalu iblis itu masuk untuk menipu. Gimana itu caranya nipunya? Kira-kira iblis itu ngomongnya gini, "Hai Adam, kamu itu makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah, sangat beruntung sekali. Kamu itu diajari ilmu yang malaikat sendiri tidak diajari oleh Allah. Kamu diizinkan bersenang-senang di surga semacam ini, tidak diperintahkan untuk beribadah seperti malaikat yang sujud seumur hidupnya misalnya. Ya, tetapi kami para malaikat ini ngerti satu rahasia Adam yang kamu tidak tahu. Apa itu? Sebenarnya kamu di sini itu cuma sebentar. Ya, kamu akan diturunkan ke bumi. Nanti di bumi kamu akan diuji untuk beribadah kepada Allah dalam waktu 1000 tahun. Dan kamu diuji di bumi ini nanti akan mengalami kesengsaraan. Kamu akan mengalami panas, dingin, capek. Kalau mau makan harus bekerja keras, nggak kayak di surga begini. Ya. Nah ini omongan iblis ini benar. Kenapa? Karena sebelum menciptakan Adam kan Allah sudah bilang, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi Allah memang sudah berkehendak menjadikan Nabi Adam itu diuji di bumi. Ya. Omongan yang iblis ini benar, tapi kemudian berikutnya menipu. Ya. Nah, tapi di sini Adam, kami memiliki satu rahasia yang belum kamu ketahui. Apa itu? Di surga ini ada sebuah pohon yang kalau kamu makan buahnya, maka kamu tidak jadi diturunkan ke bumi. Kamu akan memiliki sifat sama seperti kami. Akan memiliki sifat sama seperti kami yang makhluk di langit ini, sehingga nggak jadi turun ke bumi, akan bersenang-senang selamanya di sini. Nah, coba pikirkan. Kamu itu diajari Allah ilmu yang melebihi kami semua. Tapi saat Allah melarangmu untuk memakan buah ini, kenapa Allah nggak menjelaskan alasannya? Ayo pikirkan. Gitu ya. Mulai ragu itu ya. Kira-kira ngomong begitu iblis. Pokoknya kan dilarang gitu saja. Alasannya kan dijelaskan tuh. Sebenarnya Allah itu ingin menguji kamu Adam. Kalau kamu bisa menemukan rahasia ini, maka kamu akan kekal. Ini yang disebut dengan syajaratul khuldi. Ini pohon kekekalan di bumi. Nah, mulai goyah Nabi Adam itu. Ya juga ya, saya ini yang paling tahu di antara semua malaikat, tapi kok rahasia pohon ini gak diterangkan Allah pada saya ya? Jangan-jangan benar ini hanya ujian saja pada saya, supaya saya mengetahui dengan usaha saya. Kalau saya tahu maka saya akan kekal di sini. Ya, tapi ragunya kenapa? Ragunya karena Nabi Adam ingat bahwa Allah itu
memesani, jangan kamu dekati pohon ini, jangan kamu makan buahnya, dan hati-hati ya dengan iblis ini, dia itu musuhmu. Sudah diingatkan oleh Allah. Jadi ragu ini saya. Seperti logis tadi bisikan penjelasannya tadi. Tapi di satu sisi Allah itu kok melarang saya? Sebenarnya mana yang benar ya? Nah, begitu sudah 50-50, nah disitulah lalu kemudian iblis memberikan pukulan terakhir, finishing ya. Dia kemudian bersumpah, demi Allah wahai Adam, saya tidak berdusta. Saya ini tulus hanya ingin memberi nasihat kepada kamu. Nah, disitulah seluruh keraguan Adam jadi lenyap. Ya, di surat Al-A'raf itu dikatakan wa qasamahuma, iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa bahwasanya iblis itu termasuk orang-orang yang memberi nasihat. Adam langsung berpikir logis. Tidak mungkinlah di langit ini ada hamba Allah yang berani bersumpah atas nama Allah kemudian berdusta. Wah, oke lah, berarti gak apa-apa ini. Akhirnya dimakan buah itu. Nah, begitu dimakan, awal yang makan itu istrinya, Hawa dulu. Nabi Adam masih takut gitu ya. Nah, istrinya dulu yang mengawali. Nah, ketika istrinya mengawali makan itu, kemudian istrinya bilang, loh, gak terjadi apa-apa kan? Gak apa-apa ini berarti ya, gitu. Setelah kemudian diyakinkan istrinya, ikut Nabi Adam. Begitu ikut makan, lalu rontoklah semua pakaiannya, telanjang bulat, kemudian memitiki daun-daun surga untuk menutupi bajunya. Disitulah lalu kemudian menutupi auratnya. Disitulah lalu Allah kemudian menegur Nabi Adam. Tegurannya lembut. Kenapa? Karena maksiatnya ketipu, gitulah. Maksiatnya itu ketipu yang terkombinasi dengan perasaan manusia yang penasaran, yang ada hawa nafsunya gitu lah ya. Makanya Allah lembut terhadap hamba yang semacam ini. Dari cerita ini maka para ulama itu mengatakan sebuah dosa itu kalau asalnya adalah hawa nafsu maka ada harapan diampuni. Tapi kalau asalnya adalah kesombongan, nggak ada harapan untuk diampuni. Nah itu ya. Jadi rata-rata kekafiran itu karena kesombongan. Tapi dosa-dosa karena hawa nafsu ini sudah dicontohkan seperti Nabi Adam itu ada harapan untuk diampuni. Nah, jadi kembali ke sini, saya mengajak panjenengan semuanya untuk mengingat kembali kisah tentang Nabi Adam ini supaya kita bisa optimis, ya, bahwa kita semua berhak untuk mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah sebesar apapun dosa kita. Kenapa? Karena Nabi Adam sehebat itu pun masih bisa tergelincir. Apalagi kita yang belajar ilmu agamanya ini geradul-geradul, gitu ya. Yang belajarnya itu ya sedikit gitu ya. Nggak mungkin kayak menguasai semua Quran itu kan ya berat banget toh. Kalau bukan ulama beneran itu kan susah. Untuk memahami seluruh hadis kan juga susah. Kita belajar ilmu sedikit-sedikit. Kalau kita tergelincir ke dalam kesalahan maka itu sangat bisa dimaklumi. Ya, karena itulah di sini Nabi mengajarkan supaya meminta ampun dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terangan. Kenapa? Karena kita semua tidak ada yang selamat dari dua jenis dosa ini. Kita semua pasti pernah melakukan dosa sembunyi-sembunyi yang kita tidak ingin tahu orang, dan pernah juga melakukan dosa terang-terangan, entah itu sadar maupun tidak. Nah, kita akan mengupas lebih dalam sekarang makna asrartu ini apa? Melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi ini. Melakukan dosa sembunyi-sembunyi itu ada dua macam. Apa itu? Yang pertama adalah dosa hati. Yang kedua adalah dosa anggota tubuh. Ya. Hati itu bisa berdosa. Itu dinyatakan dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 286. Allah berfirman, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kalau kalian menampakkan apa yang ada dalam hati kalian atau kalian menyembunyikannya, maka Allah pasti akan menghisap itu semuanya. Lalu Allah akan mengampuni siapa yang dikehendaki, dan Allah bisa menyiksa siapapun yang dikehendaki. Nah, ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa dosa hati itu ada, dan ada dosa hati yang akan diazab oleh Allah, gitu ya.
Ya. Apa contoh dosa hati itu? Banyak sekali. Biasanya dikaji dalam ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyatun nufus. Itu pembahasannya rinci banget yang terkait dengan dosa-dosa hati. Saya sebutkan beberapa contoh terpentingnya. Contoh dosa hati yang paling umum adalah riya. Apa itu riya? Riya itu adalah menampakkan amal soleh kepada makhluk dengan maksud supaya mendapatkan pujian dari makhluk. Jadi riya itu yang diharapkan apresiasi makhluk, bukan Allah. Jadi ibadah yang mestinya ditujukan supaya dipuji Allah, tapi dibelokkan. Jadi pengen pujian manusia, itu namanya riya. Nah, riya itu dari kata ro'a. Ro'a itu melihat. Melihat, jadi kayak diperlihatkan ke orang gitu ya. Jadi amal solehnya diperlihatkan ke orang. Untuk apa diperlihatkan? Supaya mendapatkan decak kagum. Biar dapat gitu ya. Biar dapat wow gitu ya. Biar dapat ali kaju istilahnya ya. Biar dapat subhanallah gitu ya. Biar dapat masya Allah. Nah, ini termasuk dari riya. Yang mirip dengan riya itu adalah sum'ah. Sum'ah itu mirip dengan riya. Biasanya juga diterjemahkan pamer. Bedanya apa? Kalau sum'ah itu sudah dilakukan amal solehnya, baru kemudian diceritakan. Nah, itu sum'ah. Sum'ah itu dari kata sami'ah. Sami'ah itu mendengar. Ya, jadi orangnya itu tidak melihat kita beramal soleh, tapi begitu kita selesai beramal soleh, kita tidak tahan untuk menceritakan amal soleh kita. Biar apa? Biar kagum juga. Nah, sama itu, sum'ah itu. Ya. Contoh sum'ah itu bagaimana? Misalnya yang orang misalnya berhaji 3 kali misalnya ya, lalu kemudian pas ada tamu datang dan bilang, ini piring yang saya lihat di sini, ini saya beli waktu saya haji ke-3. Itu ya. Jadi temanya seakan-akan ngomong tentang piring, tapi secara implisit ingin menunjukkan saya sudah haji 3 kali. Nah, ini contoh sum'ah itu semacam ini. Sum'ah itu kira-kira semacam ini. Jadi dia menceritakan amalnya yang sudah pernah dilakukan supaya mendapatkan decak kagum dari manusia. Kalau riya itu pas melakukan amal soleh. Jadi memperlihatkan saat amal soleh. Gitu ya. Misalnya politisi pengen dapat suara banyak, sholat jamaah, sholat di video, lalu kemudian disebarkan. Ini kan targetnya jelas memang supaya mendapatkan suara yang banyak. Nah, misalnya ya, itu contoh semacam itu. Jadi yang semacam ini orang itu bisa jadi kelihatannya perbuatannya memang amal soleh semua, tapi dia melakukan dosa hati yang disebut dengan riya. Dan riya itu kalau dilakukan hancur seluruh amal solehnya. Saya bacakan hadis yang sangat menakutkan tentang riya ini, menunjukkan betapa berbahayanya dosa riya ini. Kata Rasulullah, inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamah alaihi rajulun ustushhidah. Sesungguhnya manusia pertama yang akan diadili di hari kiamat adalah seseorang yang mati syahid. Apa itu mati syahid? Berperang di jalan Allah, membela agama Allah, kemudian mati dalam peperangan tersebut. Nah, orang ini nanti akan dibangkitkan oleh Allah, terus diingatkan kembali nikmat-nikmat Allah kepadanya, terus kemudian Allah bertanya kepada lelaki itu, kamu gunakan untuk apa nikmat-nikmatku yang kuberikan selama di dunia? Maka dia menjawab, saya gunakan untuk berperang di jalanmu ya Allah hingga saya mati syahid. Terus dibentak oleh Allah, kadzabta, dusta kamu. Karena kamu berperang supaya disebut pemberani. Nah, jadi beramal supaya mendapatkan gelar pemberani itu sudah menghancurkan amal ini. Menurut hadis ini. Kenapa? Karena lanjutan ayatnya adalah lanjutan hadisnya adalah dia diseret di atas wajahnya kemudian dilemparkan ke
ke neraka. Jadi ada orang yang kelihatannya muslim, kelihatannya ahli salat, ahli puasa, terus perang, jihad di jalan Allah, tapi di akhirat masuk neraka. Itu ada orang jenis. Kenapa? Salahnya itu di mana? Salahnya di dosa hati tadi, di riya. Yang ketika beramal berharap disebut sebagai pemberani. Betapa luar biasa ya zaman sekarang itu, kebanyakan kita digoda untuk pamrih-pamrih seperti ini setiap melakukan perbuatan-perbuatan besar, gitu ya. Penghargaan yang diberikan oleh manusia itu kan secara nggak langsung kayak mendorong orang ya supaya mengejar itu, karena ada kebanggaan, ada pride-nya ketika orang mendapatkan itu, ya. Terus lelaki yang kedua yang dihadapkan oleh Allah adalah rajulun ta'allama ilma, seseorang lelaki yang mempelajari ilmu agama lalu mengajarkannya, dia menguasai Al-Quran, kemudian dia diingatkan Allah nikmat-nikmat tersebut. Terus Allah bertanya kepadanya, kamu gunakan untuk apa nikmat yang ku berikan kepadamu? Dia menjawab, aku belajar ilmu dan ku ajarkan, aku membacakan Al-Quran, mengajarkan demi engkau ya Allah. Lalu dibentak oleh Allah, kadzabta, dusta kamu. Tetapi kamu belajar ilmu supaya disebut ulama, ya. Engkau mengajarkan Al-Quran supaya disebut qari. Nah, ini dosanya orang yang ngajarkan, yang berdakwah, tapi niatnya supaya disebut ustadz, supaya disebut syekh, supaya disebut habib, apalagi supaya disebut kiai, ya, macam-macam lo ada. Jadi sekarang bayangkan ngerinya dosa ini ya. Bayangkan ada orang yang di dunia kita lihat sorbannya gede, jubahnya gede, santrinya ribuan, ahli sholat, ahli puasa, tapi di akhirat masuk neraka loh. Itu kan ngeri banget tuh itu. Dosanya bukan dosa yang kelihatan, enggak, kelihatannya orang Islam, kelihatannya muslim yang baik, santrinya banyak, tapi ternyata targetnya adalah mendapatkan gelar-gelar tadi. Ya, ini contoh riya itu kayak begini. Orang semacam ini lalu kemudian diseret ke neraka dengan wajahnya, lalu kemudian dilemparkan. Ya. Nah, lalu kemudian yang ketiga, seorang lelaki yang oleh Allah dibuat kaya, dikasih berbagai macam harta. Kekayaan itu kan memang ada orang-orang yang dimudahkan supaya mendapatkan harta. Enggak semua orang yang usahanya sama itu hasilnya sama. Ya. Ini memang kemudahan dari Allah. Kemudian Allah memanggilnya, dikenalkan nikmatnya, lalu ditanya, kau gunakan untuk apa harta yang kuberikan padamu selama ini? Dia menjawab, ya Rabbi, ya Allah, tidaklah aku mendapati satu pos apapun di jalanmu yang engkau senang untuk aku berinfak di dalamnya, melainkan aku berinfak di jalan itu. Lalu Allah membentak, kadzabta, dusta kamu, walakinnaka fa'alta liqalu huwa jawad. Tetapi kamu melakukan itu supaya disebut dermawan. Ngeri banget ya. Coba kita bayangkan ya, ada orang yang baik banget di dunia itu, kelihatan baik banget, bangun masjid di mana-mana mungkin, bangun pondok pesantren di mana-mana, bangun membantu anak yatim di mana-mana. Tetapi targetnya biar dikenal sebagai orang dermawan, biar harum namanya. Yang kayak gini tuh hilang loh, hancur pahalanya semuanya itu. Apa gak ngeri dosa riya nih, ya? Dosa riya itu ya Allah ngeri banget itu. Itu urusan hati itu memang. Orang gak ada yang tahu. Bisa jadi di dunia itu ya dipuji-puji, bener. Tapi di akhirat di sisi Allah habis itu amalnya semuanya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Makanya ini penting sekali ya kita berdoa, faghfirli wa ma asrartu wa ma a'lantu. Berdoa supaya diampuni dosa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ya, sembunyi-sembunyi contohnya tadi riya itu tadi, kadang nggak sadar kita. Ya paling nggak kita benci dulu lah kalau misalnya belum bisa menghilangkan seluruhnya. Karena riya itu akan menggoda kita setiap amal. Amal apapun pasti ada godaan untuk berbuat riya. Nah, ini satu ya. Contoh lain dosa hati apa? Ujub. Ujub itu apa? Ujub itu adalah kekaguman pada diri sendiri. Nah ini juga gak kelihatan ini. Orang lain gak tahu kalau kita itu ujub. Bisa jadi kita tuh kayak tawadhu banget ya. Nggih, nah, kayak tawadhu aja bisa jadi. Tapi di hati kadang-kadang muncul rasa kekaguman terhadap diri sendiri. Contohnya apa misalnya? Bangun malam tahajud.
Terus kemudian melihat orang-orang, cuma aku saja nih yang bangun sholat tahajud, semuanya masih ngorok aja ini. Nah, ini sudah ada perasaan merasa diri besar dibandingkan dengan orang lain. Itu sudah ujub. Kalau sampai muncul perasaan gitu, langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, tidak bisa. Saya ini orang yang banyak dosanya. Saya ini orang yang berlumuran dosa. Andai kan Allah membuka aib-aib saya, pasti hancur saya. Nggak layak saya merasa membesarkan diri semacam ini. Saya nggak tahu amal saya diterima oleh Allah apa tidak. Begitu ya. Ya. Contoh lagi misalnya ngomong entah ke orang lain atau diri sendiri, pas aku ke tanah suci, kok banyak sekali keajaiban yang ada pada diriku ya. Nggak tahu ini ya. Mungkin aku ini wali Allah. Itu ya. Bisa jadi begitu. Ada perasaan merasa istimewa karena menemukan keajaiban di tanah suci. Itu termasuk ujub. Kalau menemu perasaan itu di hati, wajib istighfar. Astagfirullahaladzim. Kurang ajaib apa Nabi Adam sampai bisa bercakap-cakap dengan Allah? Itu pun gak selamat dari maksiat. Nah, kita ini gak ada apa-apanya dengan keajaiban Nabi Adam. Makanya tidak usah, kalau misalnya dikasih ayat oleh Allah keajaiban di sana, kita berterima kasih kepada Allah, tapi gak usah diceritakan. Tidak usah dibanggakan. Tidak usah merasa besar. Bersyukur dikasih keajaiban misalnya, karena semua keajaiban yang diberikan kepada kita itu adalah penambah nasihat dari Allah supaya kita semakin lebih soleh. Itu saja, cukup begitu. Tidak usah merasa diri istimewa, ya. Allah mencela itu, sifat ujub itu. Di surat At-Taubah, contoh ujub yang dicela oleh Allah adalah saat orang Islam waktu itu merasa kagum dengan diri sendiri karena jumlahnya sangat banyak, sehingga sampai merasa nggak mungkin bisa dikalahkan oleh orang kafir. Nah, itu loh dibenci oleh Allah sifat kayak begini itu. Sehingga akhirnya mereka sampai dibuat kalah oleh Allah awalnya, ya. Wa yauma Hunainin idz a'jabatkum kathratukum. Pada saat perang Hunain ketika kalian ujub dengan jumlah besar kalian. Ini Allah mencela sifat semacam ini. Jadi enggak baik, gitu ya. Contoh lain dosa hati yang enggak kelihatan adalah meragukan Allah. Ini juga dosa besar ini. Meragukan Allah itu gimana misalnya? Misalnya, biasanya seringkali muncul pada orang yang berdoa lama tapi merasa tidak dikabulkan, itu ya. Aku ini sudah berdoa lama kok gak dikabul-kabulkan. Sebenarnya Allah ini ada apa enggak ya? Nah, itu sudah meragukan kayak gini, sudah termasuk dosa besar. Walaupun sekilas saja itu kalau tidak diistighfari, bahaya banget itu. Itu bisa menyeret pada dosa, pada kekufuran yang lain. Kalau sudah muncul keraguan kayak gitu, langsung istighfar. Astaghfirullahaladzim, amantu billahi wa rasulih. Saya beriman terhadap Allah dan Rasulnya. Karena setan itu yang memasukkan kayak begitu. Ya. Merasa tidak ditolong Allah saat butuh, lalu kemudian kecewa, ragu, bahkan ada yang sampai jadi ateis. Kan ada orang kayak gitu ya. Ini diawali dari keraguan terhadap adanya Allah, ya. Termasuk contoh lain dosa hati adalah merasa aman dari makr Allah. Makr itu apa? Makr itu bahasa Inggrisnya secret plan. Jadi rencana rahasia. Allah itu kalau melihat seorang hamba itu hatinya tidak beres, kemudian menghukum. Kadang-kadang itu menghukumnya dengan halus sekali, digiring pelan-pelan sampai akhirnya bisa melakukan banyak maksiat, akhirnya menjadi kufur. Nah, itu secret plan-nya, sangat berbahaya itu ya. Tidak boleh kita merasa aman dari makernya Allah. Di surat Al-A'raf ayat 99 ada celaannya. Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada orang yang merasa aman dari secret plan-nya Allah kecuali kaum yang merugi. Ya. Sekarang jangankan kita, yuk kita bandingkan dengan malaikat yang bernama Harut dan Marut. Di Quran itu ada cerita tentang malaikat Harut dan Marut. Ini malaikat yang paling hebat ibadahnya di langit dulu itu. Lalu pada saat malaikat ini melihat manusia kok banyak melakukan maksiat, terus mereka tuh bilang, ya Allah, kenapa sih engkau kok menciptakan makhluk yang banyak maksiat kayak begini? Ya. Belum merasakan ujian manusia malaikat Harut dan Marut ini. Lalu kemudian Allah bilang kepada para malaikat, pilihlah 2 malaikat di tengah-tengah kalian yang paling hebat ibadahnya. Akan kuuji seperti aku menguji manusia. Nah, akhirnya kemudian dipilihlah Harut dan Marut. Ya, dipilih Harut dan Marut, diturunkan ke bumi, dikasih sifat seperti manusia, dikasih nafsu. Ya, pagi hari diturunkan, lalu kemudian diuji dengan wanita yang sangat cantik luar biasa. Ya.
Jadi baru pertama kali diuji wanita cantik langsung kemelecer sudah ya. Gitu ya. Jadi sudah nggak tahan itu. Sampai kemudian si wanita itu diajak berzina. Sampai diajak berzina, wanita itu menolak, enggak bisa. Saya nggak bisa melayani kalian, tapi saya mau kalau kalian mau menyembah dewa kami. Kata malaikat Harut dan Marut, wah ini dosa musyrik, dosa terbesar, nggak berani saya. Nah, akhirnya kemudian dilobi lagi. Akhirnya si perempuan itu bilang, oke lah, kalau memang tidak mau ini saja. Kami ini biasanya punya ritual untuk membunuh bayi untuk dipersembahkan pada dewa kami. Kalian nggak usah nyembah, cukup bunuh ini saja. Kemudian bilang, wah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah itu juga dosa besar, tidak berani. Nah, akhirnya kemudian dilobi lagi. Baiklah kalau gitu ini ajalah, minum minuman yang dihidangkan pada ritual kami ini, khomer. Nah, kata malaikat Harut dan Marut, khomer kayaknya lebih sedikit dosanya. Gitu ya. Kayaknya lebih ringan ini dosanya. Nanti kita setelah minum kita bertobat. Kan gitu ya. Biasanya orang maksiat itu kayak begitu. Biasanya maksiat itu merencanakan maksiat, setelah itu merencanakan tobat. Itu umumnya kayak begitu. Sama yang dilakukan oleh malaikat Harut dan Marut itu. Akhirnya diminumlah minuman memabukkan itu. Begitu mabuk nggak sadar, dibunuhlah bayi itu, dizinailah perempuan tersebut. Jadi diturunkan pagi, sore sudah melakukan 3 maksiat besar. Coba bayangkan itu. Akhirnya kemudian Allah bilang, nah coba kamu baru diuji sekalian sudah kayak begitu ya. Jadi jangan menganggap remeh, ujian manusia itu berat luar biasa memang. Akhirnya saat itu semua malaikat di langit itu kasihan dengan manusia. Dari menyayangkan jadi kasihan karena beratnya luar biasa itu ujian yang dihadapi oleh manusia. Makanya di Quran itu ada ayat yang mengatakan malaikat itu, ada malaikat yang senantiasa memintakan ampun pada orang beriman di bumi karena tahu ujiannya sangat berat. Gitu ya. Nah, coba bayangkan ini. Selevel malaikat aja tergelincir loh. Terus yang level kita kok merasa aman, nah pastilah nanti nggak akan maksiat lagi atau husnul khotimah atau apa. Nggak boleh itu, nggak boleh ya. Itu merasa aman dari secret plan-nya Allah, nggak boleh. Termasuk dosa hati yang dibenci oleh Allah ya. Oke. Termasuk dosa hati yang nggak kelihatan adalah putus asa dari rahmatnya Allah. Contoh putus asa dari rahmat Allah itu apa misalnya? Sakit menahun misalnya, nggak kuat lalu bunuh diri. Nah itu contoh putus asa dari rahmatnya Allah. Apakah ada? Banyak sekali itu. Tahun berapa saya lupa, itu ada di Sumatera Selatan, seseorang yang bunuh diri di rumah sakit karena penyakit kronis, bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Jadi saat saudaranya itu menunggu, kemudian dibilang belikan roti aku. Setelah keluar, dia melilitkan sarung pada lehernya, diikatkan di kusen, menjatuhkan diri, tewas. Nah, itu. Jadi karena nggak kuat. Ya, putus asa. Ada lagi anak muda, ya konyol juga ya, bunuh diri karena ditinggal nikah pacar. Waduh, ini di Bojonegoro ada itu, anak usia 20 tahun nih, laki-laki. Nah laki-laki itu kadang-kadang lebih ekstrim kalau terkena masalah besar itu ya. Kalau perempuan ada masalah besar kan nangis biasanya, nangis curhat. Kadang lebih aman itu ya. Nangis dan curhat itu, kalau sudah nangis dan curhat memang harus segera ditangani kalau perempuan. Nah laki-laki itu kan karakter utamanya itu nggak mau cerita, gitu ya. Makanya sama ada omongan lelaki sejati tidak cerita, gitu ya. Jadi saking nggak ceritanya itu, kadang beban terlalu berat itu tindakannya ekstrim, bunuh diri. Ini anak Bojonegoro itu terjadi itu. Anak 20 tahun curhat ke orang tuanya, mau ditinggal nikah pacarnya, malam-malam jam 1 malam itu menggantung diri di kamarnya. Ada itu. Nah, ini contoh juga ya, putus asa dari rahmatnya Allah. Ada lagi menyedihkan di Pakis Aji itu, ada kasus sebuah keluarga bunuh diri karena utang. Mari itu, bapak seorang ayah, ibu sama anaknya yang masih SMP itu. Itu kisahnya adalah karena utang. Jadi ya kasihan juga ini. Tapi yang semacam ini ya kombinasi antara tidak tahu ilmunya dan putus asa dari rahmatnya Allah. Ya kalau ngerti ilmunya kan ngerti Allah Maha Kaya, bahwa Allah itu memecahkan semua masalah manusia, nggak sampai bunuh diri yang semacam itu ya. Oke. Contoh dosa hati yang lain adalah takabur. Takabur itu apa? Takabur itu merasa diri
besar, merasa diri lebih istimewa dari hamba Allah yang lain. Misalnya jalan diberat-beratkan, wibawakan, merasa lebih luhur daripada hamba Allah yang lain. Ini tidak disenangi cara jalan semacam ini. Nah, yang dikeluarkan adalah larangannya itu, cara jalan yang semacam itu. Wala tamshi fil ardi maraha, janganlah jalan dengan melagak di muka bumi itu. Karena sehebat apapun kamu berjalan, kata Allah, tidak akan bisa menembus perut bumi, dan kepalamu juga tidak akan menembus langit. Jadi untuk apa itu berjalan sampai dijelek-jelekan gitu ya. Nah, itu Allah tidak suka dengan cara semacam itu. Yang disukai adalah cara jalan yang sederhana, yang tawadu. Kalau perempuan jalannya dicantik-cantikkan, dianggun-anggunkan, ya, merasa lebih luhur daripada wanita yang ini bagian dari sifat takabur itu, ya. Na'udzubillah min dzalik. Oke. Pakai kacamata hitam, lalu merasa jadi paling tampan sedunia misalnya ya. Wah, ini kadang-kadang kecil ya, tapi bagian dari perasaan merasa diri lebih besar. Ada hadis yang mana Rasulullah mengajarkan, man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mashyatihi laqiyallaha azza wa jalla wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa merasa besar pada dirinya sendiri atau berjalan melagak, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya, ya. Termasuk dosa hati yang enggak kelihatan adalah dendam, ya. Dendam itu termasuk dosa hati itu. Kalau sakit hati itu manusiawi, tapi tidak boleh mengarah sampai menjadi dendam. Bahasa Arabnya dendam itu hiqdun. Awal mula dendam itu bagaimana? Dendam itu semuanya pasti berawal dari amarah. Amarah kenapa muncul? Karena merasa disakiti orang lain, ya. Nah, berawal dari amarah. Amarah ini kan ada dua macam. Kalau orang itu punya power, maka saat marah itu akan langsung dilampiaskan. Tapi bagi yang lemah, untuk melampiaskan biasanya dipendam, gitu ya. Nah, ketika marah ini dipendam, lama-lama akan menjadi benci. Benci ini kalau tidak diselesaikan, lama-lama menjadi dendam. Jadi dendam itu buah dari amarah sebenarnya. Buah dari amarah yang tidak diselesaikan, gitu ya. Nah, dendam semacam itu juga celah di dalam Al-Quran, karena itu termasuk sifat munafik. Nah, terus orang muslim kalau disakiti itu bagaimana? Kalau disakiti, ajaran yang diajarkan Nabi adalah sabar, tabah, tangguh, hilm, gitu ya. Menuntut hak apakah boleh? Boleh, tetapi tidak boleh melampaui batas, gitu ya. Jadi tidak sampai menjadi levelnya dendam, ya. Kemudian dosa hati yang lain, contoh yang lain adalah hasad. Hasad itu apa? Hasad itu dengki, tidak senang dengan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain, dan pengen kalau nikmatnya itu hilang gitu loh, ya. Jadi rasanya sesek kalau melihat ada orang lain mendapatkan nikmat. Itu tandanya ada hasad itu. Kalau sudah muncul kayak begitu, harus istighfar, astagfirullahaladzim. Misalnya ada perempuan cantik, sering dipuji cantik, lalu ketemu wanita yang sama cantiknya dengan dia atau melebihinya, lalu dia nggak suka dan hatinya merasa sesek, nggak berat dengan kenyataan itu, ya. Kemudian spontan lisannya itu langsung berusaha mengkritik, mencari kekurangan orang yang dihasatinya itu tadi. Misalnya komentar, sebenarnya nggak terlalu cantik sih menurutku. Itu sebenarnya komentar yang muncul karena hasad itu tadi, nggak senang dengan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain, gitu ya. Ya. Contoh lain misalnya, lihat tetangga bangun rumah bagus, panas hatinya, ya, mendidih otaknya, ya, nggak seneng, dadanya terasa sesek begitu. Atau langsung spontan berusaha mengkritik, mencari kekurangannya, dikritik desainnya lah, pembiayaannya lah, misalnya, ya. Itu kayaknya gak bagus lah pemilihan motifnya itu. Pilihan warna catnya itu kurang matching gitu kayaknya. Misalnya, ya. Ada aja untuk mengkritik hal-hal yang sebenarnya gak ada gunanya itu, ya. Ngomong semacam itu. Atau ngomong yang gak enak, bangun rumah bagus paling-paling kredit itu. Nah, gitu ya. Nah, ini contoh hasad juga itu. Gak seneng dengan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain, ya. Yang benar bagaimana mestinya? Yang benar mestinya adalah ikut bergembira. Alhamdulillah, ada hamba Allah yang mendapatkan nikmat. Semoga menjadikan beliau semakin bersyukur. Harus begitu. Makanya Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu
li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia menyukai untuk saudaranya sebagaimana dia menyukai jika itu untuk dirinya sendiri. Gitu ya. Ada seorang perempuan lulusan SMA terus dinikahi bule tampan. Beberapa perempuan gak sewenang, puanas hatinya ya, mendidih otaknya, sesek rasanya hatinya, lalu kemudian mengatakan, paling-paling itu dipelet. Itu ya. Ada omongan-omongan nyinyir itulah ya, omongan-omongan yang gak senang. Itu contoh hasad kayak begitu itu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi banyak contoh-contoh dari dosa hati ini yang kita harus waspada, istighfar setiap kita menemukan dalam hati kita. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah dosa anggota tubuh yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang tidak diketahui oleh orang lain. Ini sama masuk cakupan dalam ma'asrartu yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi. Gitu ya. Jenis yang kedua adalah wama a'lantu, dosa yang dilakukan terang-terangan. Nah, terang-terangan itu artinya ya orang lain tahu kalau itu adalah dosa. Walaupun kadang-kadang orang yang melakukannya tidak sadar kalau itu adalah dosa. Misalnya apa? Misalnya memaki orang lain. Memaki orang lain itu kan dosa sebenarnya, menzalimi orang lain. Tapi kadang kalau pas marah, omongan itu kadang tidak sadar diungkapkan biar lega gitu ya. Nah, itu termasuk dosa yang a'lantu yang dilakukan secara terang-terangan ya. Atau mengucapkan keluhan terhadap takdir. Itu sama juga termasuk dosa terang-terangan. Curhat ke orang dan kok kejam ya takdir ini. Nah, itu sudah mengeluhkan Allah kayak begitu tuh ya. Ya, kan ada lagunya itu ya. Takdir memang kejam. Nah, itu kan contoh pencipta lagu yang nggak pernah ngaji itu ya. Jadinya menyalahkan takdir, menyalahkan Allah. Ya. Nah, oke. Memfitnah orang misalnya. Ya, jadi orang nggak melakukan sesuatu kemudian dibuat isu. Nah, ini biasanya dosa-dosa yang sering muncul di musim kampanye ya. Pokoknya itu hal upaya dilakukan untuk menjatuhkan lawan kompetisinya ya. Menggunjing itu juga termasuk dosa a'lantu, menggunjing orang. Ini nggak ada yang selamat itu, baik laki-laki maupun perempuan. Di kantor-kantor tidak ada yang selamat dari gunjingan. Jadi orang yang pernah kerja di kantor itu pasti itu, ujian gunjingan selalu ada. Entah yang digunjing itu adalah koleganya sendiri atau pimpinannya. Biasanya jadi pimpinan paling sering digunjing oleh bawahannya. Ya. Ini dosa-dosa di kantor biasanya begitu ya. Nah, ini termasuk dosa a'lantu. Termasuk mencandakan agama itu juga dosa juga. Tidak boleh itu. Ya. Nanti kalau aku ketemu malaikat mungkar dan nakir tak bilang aja, loh aku ini organisasi X di dunia. Mencandakan ini termasuk dosa, itu tidak boleh itu. Ya, malaikat tidak bisa dicandakan urusan agama. Ya, oke. Jadi ringkasnya pokoknya semua dosa yang dilakukan entah itu ucapan, perbuatan atau kondisi, maka itu termasuk dosa a'lantu. Termasuk dosa maksiat terang-terangan hari ini yang dianggap tidak maksiat. Misalnya apa? Ciuman di depan umum. Itu kan hari ini kayak umum ya. Sudah mulai umum di Indonesia nih. Itu sebenarnya kan tradisi dari barat. Tapi sekarang di kota-kota besar sudah mulai banyak itu anak-anak muda yang berani melakukan ciuman di depan umum. Ya. Pacaran di depan umum. Itu kan juga bukan dari Islam, tradisi kayak begitu. Ya. Di barat itu ada istilah tradisi side chick. Jadi sudah nikah, tapi juga punya simpanan. Nah, istilahnya side chick, itu juga sama itu. Dosa kayak begitu. Ada lagi yang aneh lagi, namanya open marriage. Ada orang-orang Hollywood yang punya prinsip open marriage. Gimana itu? Dia menikah, tapi dia boleh bebas berhubungan dengan siapapun yang dikehendaki, dan itu diketahui oleh pasangannya. Nah, itu ya. Ini konsep iblis apalagi ini yang dipraktekkan di sana ya. Oke. Mabuk di depan umum, judi di depan umum, banyak juga sekarang dilakukan. Sabung ayam di depan umum, bahkan zina di depan umum. Saya pernah itu melihat ada satu video pengalaman orang muslim jadi supir taksi di barat. Ya, lalu kemudian mengantar pasangan muda-mudi. Begitu di perjalanan kok di belakang kayak umek-usek begitu dilihat ternyata mereka berzina itu. Astagfirullahaladzim. Langsung diturunkan, keluar dari sini. Gitu itu masih bilang,
yo mbok diberi kesempatan kita tuntaskan dulu. Dia tambah marah itu. Keluar kamu nggak boleh itu. Naik ke taksi saya. Itu di barat biasa sekali itu dosa-dosa di depan umum dilakukan itu, berani ya. Nah, itu kalau di negeri kita masih tabu sekali semacam itu ya. Ya, jadi makna wa ma asrartu wa ma a'lantu adalah minta supaya diampuni dosa baik yang dilakukan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Oke, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari semua jenis dosa baik yang sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.